Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Hari ini saya akan bahas mengenai Bitcoin. Apakah Bitcoin sudah berada di puncaknya setelah menyentuh ATH atau masih ada tenaga untuk naik ke atas? Yang pertama, saya akan membahas pola chart yang dibentuk atau struktur yang dibentuk dari pergerakan Bitcoin. Apakah strukturnya menandakan bearish ataukah menandakan bullish? Saya melihat itu ada dua struktur yang menurut aku akan dibentuk dari Bitcoin. Kalian bisa lihat di sini, Bitcoin itu masih tertahan resistansi. Selanjutnya, kita perlu mengetahui supportnya untuk membentuk struktur apa sih yang dibuat atau pattern apa yang dibuat dari Bitcoin. Yang pertama, itu apabila kita tarik di sini, itu juga terdapat support. Nah, support yang ini itu saya warnai warna hijau supaya kalian bisa membedakan mana resisten dan mana support. Apabila kalian lihat di sini, maka dapat disimpulkan bahwa di area hijau ini itu adalah demand-nya cukup banyak, atau yang sering disebut itu adalah posisi support, karena setiap menyentuh area hijau itu selalu mengalami kenaikan. Semoga saja apabila ini tidak breakout, maka akan melakukan kenaikan kembali. Pola tersebut itu disebut dengan descending triangle bullish, yang artinya apabila Bitcoin tidak breakout dari garis warna hijau ini, dalam artian tidak jebol supportnya, maka akan mengalami kenaikan dan membentuk pola bullish descending triangle. Jadi area tersebut secara normal itu adalah area-area bagus untuk pembelian di area support. Lalu apa yang terjadi apabila support tersebut jebol? Apabila support tersebut jebol, maka akan melanjutkan penurunannya. Pertanyaannya, penurunannya ke arah mana? Itu kan yang terburuknya. Nah, apabila jebol, maka kita perlu menggeser supportnya dan mencari support terdekatnya dari Bitcoin. Kalau kita tarik supportnya, itu juga akan membentuk pola falling wedge bullish. Nah, struktur tadi yang pertama atau descending triangle bullish, apabila itu jebol, maka akan membentuk pola selanjutnya, yaitu the falling wedge, atau ini juga bisa dikatakan trend bullish untuk Bitcoin. Jadi kalau misal tadi di sini ada support jebol, maka support selanjutnya itu berada di area ini atau di garis support warna hijau ini. Nanti akan membentuk falling wedge. Ini adalah support kedua dari Bitcoin. Jadi apabila tadi Bitcoin breakout dari support yang pertamanya di descending triangle, maka Bitcoin akan melakukan penurunan untuk testing support barunya, yaitu akan membentuk falling wedge. Nah, falling wedge ini itu adalah turunan dari pattern atau trend bullish. Jadi ini adalah support dari falling wedge. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada support yang dimana setiap kena garis hijau itu selalu melakukan kenaikan. Apabila Bitcoin di falling wedge ini tidak jebol supportnya, maka itu masih ada pertanda kenaikan. Jadi yang pertama itu ada trend bullish di descending, yang kedua itu ada di FW atau falling wedge, itu berada di trend bullish. Pertanyaannya lagi, apakah dua support ini bagus antara descending triangle dan falling wedge ini? Nah, kita perlu lihat secara makronya atau secara mayornya. Oke, kita langsung lihat secara garis besarnya atau support secara mayor. Apabila kita tarik garis lurus
yang berupa trendline dari harga terendah di tanggal 23 Juni. Apabila kita tarik, kalian bisa lihat bahwa di sini adalah area support yang cukup bagus untuk Bitcoin melakukan pijakan untuk terbang ke atas kembali. Itu berada di sekitar 116 ribuan, atau tepatnya itu berada di area descending triangle atau 116 ribuan hingga 117 ribuan. Itu berada di area mayor support dari Bitcoin. Karena apa? Kalian bisa lihat di sini, Bitcoin ketika menyentuh support mayornya itu selalu mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi ini adalah area bagus untuk Bitcoin melakukan pijakan. Jadi di sini adalah perkumpulan para support yang cukup kuat. Ada descending triangle, lalu ada falling wedge di sini juga, lalu ada support mayor juga. Pertanyaannya lagi, jadi sudah ada 3 support yang menopang Bitcoin di area 116 ribuan. Tadi ada DS, descending triangle, lalu ada falling wedge, lalu ada mayor support. Pertanyaannya kembali, apabila ini breakout, apakah end season sudah terjadi? Kalau kita lihat yang lebih luas lagi untuk mengetahui pergerakan Bitcoin, kalian bisa lihat di sini. Ini saya hapus terlebih dahulu untuk kita mencari support selanjutnya. Kita tarik garis trendline terlebih dahulu. Kenapa tidak pakai garis horizontal? Karena Bitcoin kan sudah ATH, jadi kita tidak bisa menentukan berdasarkan historical atau berdasarkan horizontal supportnya. Nah, apabila kalian lihat di sini, itu Bitcoin tertopang support yang cukup bagus. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai support ini. Di sini itu seharusnya bagus untuk melakukan pembelian karena ada 3 support. Itu seharusnya sudah bisa dikatakan cukup kuat atau bisa disarankan untuk melakukan pembelian. Tetapi kita juga tidak pernah tahu untuk market. Kalau breakout itu kita harap waspada. Apakah ini sudah berakhir atau masih ada support terdekatnya? Kalian tenang aja. Di sini itu ada support kembali. Itu di area 113 ribuan, 110 ribuan. Itu berada di area support. Karena di setiap menyentuh trendline support ini, itu Bitcoin selalu mengalami kenaikan. Seharusnya apabila 3 support ini jebol, maka akan turun ke area 110 ribuan USD. Jadi kemungkinan kalau amit-amit ini jebol, maka akan melakukan kenaikan untuk testing support di 110. Nah, itu berdasarkan dari chart pola pattern dan garis trendline support maupun garis trendline dari resistansi. Mari kita lihat dari indikator. Apakah indikator emang bagus atau masih bisa dikatakan jelek untuk saat ini? Nah, kalau kita lihat time frame weekly atau indikator berdasarkan signal midterm atau mingguan atau sampai bulanan, itu Bitcoin itu masih tertahan resistensinya berdasarkan indikator RSI. Jadi Bitcoin bisa mengalami kenaikan atau bisa melanjutkan tren bullishnya itu apabila breakout dari resistansinya. Kalian lihat di sini terlebih dahulu, sebenarnya secara indikator itu Bitcoin buruk. Secara indikator ya, secara indikator itu terdapat bearish divergence, di mana harga Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan, namun indikator itu menunjukkan pembalikan arah atau menunjukkan penurunan. Ini yang harap bisa dikatakan was-was atau harap waspada.
Karena biasanya kalau seperti ini itu akan terjadinya penurunan yang cukup dahsyat untuk Bitcoin ke depannya. Kalau berdasarkan indikator. Indikator ini bisa bagus apabila breakout dari resistensinya. Jadi, apabila harga Bitcoin nantinya yang di sini itu ada 3 support dan di sini ada 1 support, apabila itu oke atau apabila itu kuat dan melanjutkan kenaikan, maka ini juga akan breakout juga dan mematahkan stigma dari bearish divergence. Nah, kalau analisa saya, Bitcoin akan mematahkan stigma bearish divergence-nya. Jadi kalau saya melihat ini akan jebol dan akan naik. Jadi saya akan beli Bitcoin di beberapa tahap. Pertama, beli di area ini atau beli di area 3 support yang tadi saya jelaskan. Ada descending triangle, lalu ada falling wedge, lalu ada namanya trendline support minor. Itu di sini kumpulan para support di area 116 ribuan. Buruk-buruknya itu kalian sediakan uang lagi fiat, sisakan saja kalian atur untuk kalian beli amit-amit itu testing di area support atau support terakhirnya Bitcoin berada di 110 atau berada di trendline support mayor. Karena ini adalah area bagus untuk melakukan pembelian Bitcoin. Jadi area tersebut itu bagus untuk kalian masuk Bitcoin maupun altcoin. Kalau kalian bisa lihat, itu support ini itu membentuk pola yang bagus banget, yaitu descending triangle. Maka seharusnya Bitcoin akan melakukan kenaikan lagi di bulan Juli ini hingga 125 ribuan USD. Jadi saya akan beli di area ini. Tapi ingat, kalian jangan all in, kalian sisakan fiat untuk berjaga-jaga. Kita beli di area support kedua, yaitu di falling wedge, atau kalian sisakan kembali fiat 10% atau 20% untuk kalian beli yang terburuk, yaitu berada di sekitar 110 ribuan USD. Itu adalah outlook atau prediksi analisa berdasarkan analisa saya. Semuanya tidak tentu benar karena semua kembali ke market. Kalau saya akan melakukan pembelian di area saat-saat ini 116 ribuan hingga 117 ribuan. Tetapi ingat, saya menyarankan tetap jaga-jaga fiat untuk kita melakukan pembelian ketika amit-amit breakout. Sampai jumpa di next video. Semoga analisa ini membantu kalian dalam menentukan posisi trading yang paling baik. Sampai jumpa.